Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita ketemu lagi dalam perkuliahan KDK dengan topik prinsip moral dan etik yang pertama ya. Nanti ada prinsip moral dan etik yang kedua. Nah, teman-teman sekalian, kita lanjut pada slide berikutnya. Di sini kita bicara mengenai pengertian dulu ya. Jadi di sini moral merupakan penjabaran nilai, tapi tidak seoperasional etika. Jadi ada perbedaan antara moral dan etika. Ada juga yang menyebutkan bahwa kata moral berasal dari kata mores dalam bahasa Latin yang berarti tata cara dalam kehidupan atau adat istiadat. Moral juga bisa dimaknai sebagai hal-hal yang berhubungan dengan larangan dan tindakan yang membicarakan salah atau benar. Nah, kata moral selalu mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia. Nah, di dalam moral juga ada beberapa istilahnya itu pemberian makna ya. Jadi moral itu jika seseorang melanggar aturan moral, maka dianggap juga melanggar aturan nilai-nilai atau norma-norma etis suatu masyarakat. Nah, jadi kalau kita misal melakukan suatu perbuatan yang menurut kebiasaan atau kebudayaan di salah satu daerah tersebut itu melanggar, maka ada istilah sebutan kepada kita yaitu biasanya disebut dengan wah ini kok tidak bermoral. Nah, sehingga moral itu juga bisa menentukan baik dan buruk. Karena moral itu juga menempel pada setiap perbuatan, sikap, ya kan? Termasuk juga akhlak, budi pekerti. Nah, itulah yang mencirikan sebuah moral ya. Jadi ajaran baik dan buruk sesuai ya atau yang menempel pada tingkah laku kita. Itu masuk dalam moral ya. Nah, karena moral juga itu masuk dalam adat istiadat ya tadi di dalam salah satu definisi itu sehingga moral ini juga bisa dimaknai bisa menjadi sebuah kebudayaan ya. Kebudayaan nilai-nilai di mana kebudayaan tersebut itu kalau kita langgar atau kita taati maka muncul istilah benar atau salah, baik atau buruk. Nah, begitu. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya. Nah, di sini identitas moral. Apa saja identitasnya? Identitas moral itu tidak jauh dari model diri, tindakan moralnya. Ya, menempel pada perilaku seseorang tadi. Nah, identitas moral mungkin hanya salah satu dari beberapa identitas sosial yang dihargai seseorang. Jadi, kalau kita itu melakukan tindakan atau sikap atau perilaku sesuai dengan kebudayaan, adat istiadat, maka kita dianggap bermoral dan dihargai. Nah, identitas moral sebagai konsepsi diri yang dianugerahi oleh sifat-sifat moral tertentu. Ya, jadi beberapa sifat-sifat moral tertentu
itu juga menjadi sebuah apa namanya identitas, misalkan kedisiplinan, nah, kesopanan, ketepatan waktu. Nah, itu yang menempel pada diri seseorang itu bisa menjadi sebuah identitas. Makanya teman-teman kalau yang biasa telat itu ya seringkali kebiasaannya ya begitu. Nah, dianggap akhirnya muncul menempel sebuah identitas pada diri seseorang tersebut. Wah, biasa ini sering telat. Nah, begitu juga sebaliknya, rajin, datang tepat waktu, mengerjakan tugas sesuai dengan waktunya, sungguh-sungguh itu juga menjadi identitas. Begitu, ya. Nah, ada juga seseorang yang menyebutkannya di sini bahwa identitas moral itu sebagai konsepsi diri yang memunculkan sifat-sifat moral tertentu, misal seperti peduli, kasih sayang, adil, ramah, dermawan, suka menolong, pekerja keras, jujur, baik hati. Lah itulah identitas-identitas moral. Begitu. Ya. Nah, kemudian kita lanjut pada slide berikutnya, penalaran moral. Ya, ada dua ini sebenarnya. Ya, penalaran moral ini. Yang pertama adalah moralitas heteronom, sikap di mana kewajiban ditaati dan dilaksanakan bukan karena sesuatu yang berasal dari kehendak si pelaku, melainkan karena sesuatu yang berasal di luar kehendak pelaku tersebut. Kasih contoh aja begini, mudahnya ya. Yang pernah saya contohkan, misal Anda masuk ke sebuah gang, naik sepeda motor. Nah, kalau orang itu kan paling enak naik sepeda motor, dinaiki itu namanya sepeda motor ya. Nah, ternyata di situ ada sebuah aturan warga atau masyarakat, adat istiadat atau budaya di situ bahwa yang masuk ke gang ini harus dimatikan, dituntun. Nah, apa itu? Didorong sepeda motornya. Nah, itu kan tidak sesuai kehendak kita. Kehendak kita itu kan, oh yo tak naik yo sepeda motor saya sendiri. Nah, ternyata ada sebuah aturan sehingga membuat kita itu harus melakukan moral tersebut karena adanya sebuah aturan. Nah, moralitas otonom di sini adalah kesadaran manusia akan kewajiban yang ia taati sebagai sesuatu yang dikehendakinya sendiri karena diyakini sangat baik. Contoh sedekah. Sedekah kesadaran diri. Menurut kita sangat baik kita lakukan. Kan nggak ada tuh aturan misalkan. Kalau masuk musola ini harus sedekah. Kan nggak ada. Tapi kan itu kita lakukan sendiri berdasarkan kehendak kita sendiri. Ya. Nah, jadi kalau rata-rata apa namanya moral memang seringkali tidak bisa apa namanya itu lepas ya, tidak bisa lepas atau menempel pada perilaku, kemudian menempel pada apa namanya perbuatan dan ajaran-ajaran kita, terutama ajaran agama. Jadi moral ini memang mendekati dengan akhlak ya, akhlak. Ya. Jadi kalau di dalam ilmu agama itu yang diajari pertama adalah akhlak. Apa artinya orang itu pintar kalau tidak berakhlak? Apa artinya orang itu gelarnya tinggi, banyak profesor, doktor, tapi akhlaknya tidak baik? Semua itu tidak menjadi arti. Tapi seseorang yang ilmunya sedikit, tapi dia itu sopan, baik, ya. Poinnya adalah melakukan anjuran-anjuran atau aturan-aturan agama yang diyakininya. Maka dia akan berpredikat orang baik, berpredikat orang yang mulia. Begitu. Nah, kita lanjutkan. Oke, ya. Nah, unsur-unsur moralitas. Satu, semangat disiplin. Ya. Kemudian terikat pada kelompok sosial. Ya memang moral itu tidak bisa kamu sendirian terus dianggap bermoral. Siapa yang anggap? Tidak ada. Jadi dianggap bermoral, tidak bermoral, moralnya bagus. Jadi moral ini selalu berhubungan di lingkup sosial. Yang dimana di situ ada semangat altruisme. Altruisme itu semangat saling peduli, kasih sayang di situ.
saling menghargai, menghormati. Ya. Nah, kemudian unsur moral juga ini otonomi atau penentuan nasib sendiri. Maknanya adalah otonomi itu ya dilakukan oleh pribadi itu sendiri. Dan apa yang dia lakukan itu menentukan atau memberikan predikat pada dirinya. Oh, dia anaknya sopan, dia anaknya baik, dia anaknya jujur. Nah, itu pasti menjadi apa namanya identitas, apa menempel. Ya, makanya itu menjadi unsur dari moralitas itu sendiri. Oke, saya lanjutkan. Nah, ciri-ciri moral apa? Satu, berkaitan dengan tanggung jawab kita, berkaitan dengan hati nurani, mewajibkan, ya, kemudian bersifat formal. Jadi apa namanya? Itulah ciri-ciri dari nilai-nilai moral ya. Nah, jadi ada apa namanya? Ada tanggung jawab ya tadi berkaitan dengan tanggung jawab ya. Nah, jadi di dalam apa namanya tanggung jawab tersebut jika kita melanggar moral tersebut ya maksudnya apa ya tidak bermoral atau menyalahi moral tersebut maka kita bisa dianggap bersalah dan kesalahan tersebut itu akan kita tanggung. Ya mungkin kita kena sanksi ya, kita kena sanksi atau kena hukuman. Hukuman ini bisa bersifat sosial, misal bisa dikucilkan, tidak dipercaya orang. Nah, itu. Kemudian yang tadi berkaitan dengan hati nurani memang apa namanya? Sesuatu yang kita lakukan tidak sesuai dengan budaya, adat istiadat, tata aturan itu pasti memberikan ganjalan pada hati kita. Kita pasti merasa, waduh gak cocok ini. Wah, saya kurang benar ini. Saya salah ini. Begitu. Ya. Nah, yang makna dari mewajibkan di sini adalah di situ mau tidak mau kita mengikuti tata budaya tersebut atau kita terikut otomatis. Jadi tubuh kita kok tubuh ya apa namanya sikap kita atau perilaku kita itu diwajibkan apa namanya mengikuti adat istiadat tersebut. Nah, oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, karakteristik moral dan sikap remaja. Nah, kenapa? Kenapa kok moral ini apa namanya seringkali berhubungan dengan sikap remaja? Karena remaja itu masa mencari jati diri, berusaha melepaskan diri dari lingkungannya dan berusaha apa namanya apa istilahnya itu berusaha mandiri tanpa tergantung dari aturan-aturan orang tua. Nah, sehingga seringkali bisa jadi apa namanya remaja itu eh, keluar dari tata aturan moralnya itu, begitu. Ya, nah, misal remaja itu kadang suka naik sepeda motor, motornya dimodif, suaranya menjadi lebih keras. Nah, itu kan kalau orang lain menganggapkan bisa jadi ya memang sih betul itu mengganggu gitu loh. Tapi menurut dia kan having fun gitu loh. Nah, makanya itu moral ini memang harus ditata di saat usia remaja. Ya. Nah, kemudian teman-teman sekalian kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan nilai moral itu apa? Lingkungan, ya, keluarga dan tempat belajar ini mempengaruhi. Kalau keluarganya ini memang mohon maaf orang tuanya mendidik dengan baik, memberikan contoh dengan baik, misalkan sholatnya dijaga, kemudian diajak, yuk jamaah, habis sholat maghrib, yuk baca Quran, dibiasakan seperti itu. Walaupun mungkin awalnya ada penolakan pada anak tersebut, secara tidak langsung dia akan memberikan efek. Karena sekali lagi yang mengatur kehidupan alam semesta ini adalah Tuhan.
Jadi ketika orang tuanya itu rajin mendekatkan diri kepada Tuhannya, otomatis anak ini akan terikut, ya begitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada mungkin keluarga yang dia biasa-biasa saja, tapi dari sisi anaknya dia punya kesadaran diri yang bagus, ya begitu. Ingin apa ya, lebih taat kepada Tuhannya itu juga ada, ya. Dan tempat belajar ini akan membentuk. Nah, seringkali ya tempat belajar itu kalau pada remaja terutama itu suka membuat apa itu kumpulan-kumpulan atau geng-geng sendiri. Dan itu sudah lumrah ya, sudah lumrah. Cuman perlu diketahui bahwa tidak selalu ya namanya remaja, kadang merasa gengnya lebih bagus daripada geng yang lain atau kumpulannya lebih bagus daripada kumpulan yang lain. Nah, sehingga kadang terjadi satu kumpulan gampang ngerasani apa ya, membicarakan kumpulan yang lain. Kadang juga merasa paling hebat. Makanya tawuran itu kan yang paling banyak kan remaja. Nggak ada tawuran lansia itu nggak ada. Tawuran bapak-bapak itu juga nggak ada. Ya, nah remaja apa salah dikit, nggak cocok dikit, nah, itu sudah ingin menunjukkan kemampuannya. Nah, makanya itu di dalam itulah pentingnya remaja itu harus dididik awal itu di moralnya. Nah, di situ tempat pendidikan yang paling bagus memang adalah keluarga dan tempat belajar, yaitu sekolahnya. Sekolahnya itu bagus, rutinitasnya bagus, guru-gurunya memberikan contoh yang bagus, sopan, ya begitu. Ada satu sekolah itu yang pernah saya lihat, setiap kali siswa itu mulai masuk sekolah itu guru sudah datang lebih awal menyambut siswanya dengan sopan, memberikan salam, gitu kan. Nah itu akan terpola begitu, itu tempat belajar. Tapi bisa jadi kalau sekolahnya ini wis gurunya sering telat misalkan. Nah, ini juga akan sedikit banyak dipelajari. Wah, guruku aja telat kok gitu kan. Nah, ya, oke kita lanjut. Dilema moral. Dilema muncul karena terbentur pada konflik moral, pertentangan batin atau pertentangan antara nilai-nilai yang diyakini remaja dengan kenyataan yang ada. Nah itu seringkali misal antar sekolah, kenapa sih kok harus tawuran? Padahal cuma nggak cocok gitu aja. Itu anak, pokoknya anak sekolah ini kalau ketemu sekolah ini harus bertengkar. Itu kan unik gitu loh. Nah, itu kan yang sering dulu, zaman dulu itu keyakinan-keyakinan seperti itu. Ya, nah sehingga zaman saya dulu itu setiap kali selesai ujian dulu saya itu waktu SD sih itu ujiannya adalah ke tetangga desa, tetangga desa. Nah, di tetangga desa itu kayak menjadi sebuah tradisi zaman kecil saya dulu itu. Setiap hari akhir ujian itu tawuran. Desa ini sama desa ini. Lah saya juga heran, apa dulu konfliknya? Gitu. Padahal cuma berbeda kebiasaan saja. Nah, namanya remaja dan dulu remaja. Ya, kalau saya dulu sih masih anak-anak, cuman saya melihat itu tawurannya maksudnya saya nggak ikut-ikut tawurannya. Nah, kalau dilihat sama orang-orang yang lebih tua, orang-orang yang dewasa itu ya aneh. Ini kenapa anak-anak ini? Oh, sudah waktunya sekolah, waktunya belajar, kok malah tawuran gitu kan. Terus satu lagi kadang minum minuman keras. Ini banyak remaja-remaja itu merokok. Padahal jelas, sudah jelas secara ilmiah pun sudah jelas bahwa minuman keras ini merusak, racun. Di Korea ya, itu kan ada tradisi minum soju ya. Kalau di Korea menjadi tradisi, beda dengan negara kita ya. Sehingga apa? Di Korea itu banyak orang mengalami gangguan hepatitis itu banyak ya, kerusakan organ hati. Nah, tapi kalau pada remaja kenapa kok itu diyakininya bahwa merasa keren dan sebagainya? Padahal sudah jelas itu merusak. Nggak terasa memang usianya masih muda. Saat nanti menjelang masuk pada usia dewasa baru rusaklah tubuhnya, rusaklah mentalnya. Kenapa? Karena minuman keras itu juga merusak saraf
kognitif otak kita. Lah iya toh, dulu ada cerita itu di luar Jawa. Nah, itu. Saya kasih cerita bahwa dia punya teman suka minum minuman keras setiap malam. Begitu minum minuman keras gitu kan, ternyata anak ini meninggal. Meninggalnya bukan karena apa-apa. Tapi setiap kali minum minuman keras itu dia melihat ada kambing gitu, dipikir temannya, dipeluk, diajak ngobrol. Nah sudah mengalami gangguan. Terakhir dia mati itu gara-gara diinjak oleh sapi apa kuda gitu. Dipikir kuda atau sapi itu temannya, diajak ngobrol. Akhirnya apa yang namanya hewan ya? Ya unsur hewannya ya melindungi diri, mungkin merasa terancam. Nah itu meninggal. Ya. Nah akhirnya untung dari ya kalau dikatakan untung sih enggak. Tapi dari kejadian itu akhirnya yang cerita ke saya tadi itu tobat. Karena dia juga suka minum minuman keras, dia tobat. Sudah, Mas, aku enggak mau minum minuman lagi. Karena temanku dulu itu seperti ini terus meninggal lah. Itu salah satu faktornya. Ya. Nah, kita lanjut. Oh, kok berulang lagi? Ini sudah tadi. Oke. Nah, ada moralitas menurut Immanuel Kant. Apa yaitu moralitas bukanlah sebuah doktrin tentang bagaimana kita mencapai kebahagiaan, melainkan bagaimana kita dapat membuat diri kita layak mencapai kebahagiaan. Itulah moral. Jadi kalau kita belajar moral, kita akhlaknya sopan, kita akhlaknya baik, jujur. Itu berarti membentuk diri kita itu layak menjadi seseorang yang mendapatkan kebahagiaan. Lah kalau orang itu suka berbohong, suka apa namanya itu menyalahi janji, kita berarti tidak siap menjadi orang yang bahagia. Orang suka berbohong itu kan selalu was-was. Kenapa was-was? Kalau kebohongannya terungkap, dia akan mencari kebohongan yang lain. Jadi satu-satunya untuk menutupi kebohongan adalah dengan kebohongan. Nah itu membuat seseorang itu tidak layak untuk mendapatkan kebahagiaan. Hatinya sumpek aja. Kenapa? Karena was-was, takut bahwa nanti kebohongannya bisa terbongkar. Tapi kalau orang jujur, enteng. Walaupun mungkin jujur itu merugikan dirinya. Misal ini, misal. Karena kejujurannya akhirnya ada orang itu nggak jadi beli. Misalkan dia penjual. Penjual ya. Anu Pak, ini pantinya memang agak apa namanya penyok di sebelah sini dan sebagainya. Akhirnya orang itu tahu, dia nggak jadi beli. Tapi misalkan orang itu jadi beli, dia tenang. Dibeli pun dia sudah ngasih tahu bahwa, oh memang penyok, tapi ini nggak bocor kok. Dan memang saya butuh. Tapi karena penyoknya ini boleh nggak harganya turun? Oh enggak apa-apa Pak, tak potong 5.000 misalkan. Begitu pulang tenang sudah selesai. Dia udah jujur mengatakan. Tapi kalau orang yang berbohong, padahal ada penyoknya atau awalnya yang ditunjukkan itu barang yang bagus. Begitu dibungkus dia ganti dengan barang yang kurang bagus. Pasti was-was di rumah. Bisa jadi yang beli besoknya datang lagi protes. Ada was-was. Berarti tidak cocok atau tidak layak untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, Immanuel Kant ini non Muslim, tapi dia juga istilahnya itu apa namanya memang betul sesuai dengan tata aturan agama Islam toh. Yang jujur, yang baik, akhlaknya bagus, itu memang akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, prinsip moral dasar menurut Kant ya. Yang pertama prinsip sikap baik. Nah, dari sikap dulu ya. Nah, prinsip tidak merusak, kemudian prinsip melakukan yang baik, prinsip keadilan, dan prinsip otonomi. Ya, oke. Jadi pertama selalu diawali dengan yang namanya sikapnya dulu, ya. Sikapnya dulu. Eh, karena sikap itu seringkali juga menjadi awal ya atau niat. Nah, jadi kalau niatnya sudah baik, ya kan? Niatnya sudah baik, maka akan masuk kepada yang kedua. Maka dia tidak akan
mau melakukan hal-hal yang merusak. Sehingga dia akan berusaha untuk selalu melakukan yang baik. Contoh misalkan, dia niatnya sudah baik, aku datang, berangkat, mau belajar, mau cari ilmu gitu kan. Nyampe perjalanan ke kampus, dia mendapati ada keran yang terbuka. Dia sudah niatnya baik, waduh ini kok keran dibiarkan terbuka. Ya, dia tidak ingin merusak. Kalau yang merusak itu kan malah dibiarkan aja. Berarti kan itu merusak, airnya habis, mubazir gitu kan. Nah kalau niatnya baik, dia akan melakukan yang baik. Apa? Yaitu dimatikan kerannya. Nah, ya, termasuk juga dia akan bertindak adil. Dia akan melakukan perbuatan yang baik itu otonomi. Otonomi itu sesuai dengan kehendaknya sendiri. Nah, kalau dalam ranah perawat ya ini memang dituntut seperti itu. Nolong pasien tanpa melihat dia keluarganya siapa. Ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Faktor penentu moralitas suatu perbuatan. Ya, satu yaitu kehendak sendiri, yang kedua adalah motif, yang ketiga adalah keadaan. Memang ini penentu seseorang. Dia mau melakukan perbuatan apa itu kan pertama dari niatnya. Yang kedua motif. Motif ini macam-macam ya. Ada yang supaya dipuji orang, itu masuk motif. Ada yang wis ikhlas lillahi ta'ala wis. Karena di ajaran saya memang harus begini, ada yang seperti itu. Yang kedua karena keadaan ya, keadaan. Contoh kadang ada seseorang itu yang mencuri, melakukan kriminalitas itu karena keadaan yang terpepet. Tapi itu juga tidak bisa menjadi kita benarkan. Kenapa? Karena memang apa namanya di ajaran agama di semuanya itu dalam keadaan apapun ya jangan sampai kamu merugikan orang lain begitu. Dan sudah diajari supaya tidak sampai kita melarat, kepepet itu ada ilmunya. Kalau dalam agama Islam mendekatkan diri kepada Allah, taat beribadah, sholat duha, ya kan, baca Quran. Kalau yang sering kali itu kalau untuk rezeki itu surat Waqiah. Nah, seperti itu. Sudah diajarkan semua. Ya, tata aturan untuk menjadi bahagia dan sukses di dunia dan akhirat. Jadi kalau ada masalah keadaan terus kepepet dijadikan alasan itu sebenarnya kurang tepat itu. Begitu. Ya, oke. Kita lanjutkan. Nah, filsafat moral menurut Puspo Projo. Ya, ada beberapa ini. Yang pertama adalah hedonisme, yang kedua adalah utilitarianisme, kemudian yang ketiga adalah stoicisme dan yang keempat adalah evolusimisme ya. Nah, kalau kita bicara mengenai apa namanya? Hedonisme. Hedon. Hedonisme itu kenikmatan atau kesenangan ya. Jadi seseorang itu seringkali bertindak karena kesenangan ya. Nah, sedangkan kalau utilitarianisme itu adalah memilih kesenangan, dipilih. Nah, ini ya. Jadi yang kedua adalah dipilih, yang pilihan kesenangan itu kan banyak. Mohon maaf ya, mohon maaf. Bercanda dengan teman itu ya senang. Dengerin musik ya senang. Baca Quran itu yang menyenangkan. Kemudian kumpul-kumpul jamaah kajian itu juga senang. Ke diskotik itu juga menyenangkan. Ya, tapi kalau kita ini punya prinsip utilitarianisme, kita akan memilih kesenangan mana. Oh, ini kesenangan yang halal, ini kesenangan yang haram. Ya, begitu. Minum-minuman keras itu juga menurut beberapa orang itu menyenangkan. Tapi kalau kita punya utilitarianisme, kita akan memilih. Aku milih yang menyenangkan tapi merusak, ataukah yang menyenangkan tapi memberikan efek positif, menyehatkan. Nah, kemudian muncul yang ketiga yaitu stoicisme. Stoicisme itu adalah apa namanya?
kita sudah bisa mengendalikan apa namanya emosi kita dalam mencari kesenangan tadi. Begitu. Pacaran itu ya seneng. Tapi kalau pacaran sampai melanggar aturan norma, nah ini yang berbahaya. Nah, makanya teman-teman remaja, mahasiswa perlu hati-hati. Beberapa kasus itu sering muncul di berita, begitu kan. Kemarin ada juga yang sampai bunuh diri di kuburan orang tuanya, gara-gara pacaran, melanggar aturan norma-norma agama, dan seterusnya. Akhirnya dia merasa bersalah kepada orang tuanya, terjadilah seperti itu. Nah, yang terakhir ada namanya evolusianisme, ya, yaitu memandang takdir manusia sebagai evolusi ke arah suatu keadaan yang tidak diketahui. Jadi dia merasa bahwa, waduh, kok kejadiannya seperti ini, berarti ini sudah takdir. Tapi dia bisa mengambil hikmah. Nah, supaya takdirku baik, gimana caranya? Oh, supaya takdir nilaiku UTS baik, berarti gimana caranya? Ya belajar lebih dulu, menyiapkan sebelum UTS itu sudah disiapkan. Sehingga apa? Saat UTS itu otomatis hasil itu bisa sesuai dengan perjuangan kita. Karena ada peribahasa menyebutkan bahwa yang namanya proses itu tidak akan membohongi hasil. Kalau proses kita bagus, hasil kita pasti bagus. Begitu. Nah, sudah selesai. Terima kasih teman-teman sekalian. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Ya. Nah, jangan lupa nanti akan ada beberapa penugasan di e-learning kita, yaitu melalui LMS. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.